mana saja mereka berada sekarang ini yang mengikuti perkuliahan. Engkau sumber segala pengetahuan, sumber segala kehidupan yang bisa membuat kami menikmati kesatuan antara pengetahuan dan kehidupan tersebut, sehingga itu menjadi pengetahuan itu menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami ini diisi oleh berbagai pengetahuan yang daripada Engkau, yang mencerahkan, yang menyembuhkan kami, yang memberikan kami kemerdekaan sebagaimana firman-Mu, bahwa oleh karena kebenaran itu, itulah yang memerdekakan kami. Pengetahuan akan kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan. Firman-Mu itu ya dan amin. Kami yakin percaya bahwa kami semakin dibebaskan oleh kebenaran firman. Saat ini mau mendalami filsafat dari sudut pandang Kristus, Kristen, biarlah kiranya Engkau menunjukkan sesuatu yang lebih dari apa yang kami telah selama ini, sehingga kami bisa dicerahkan, bisa mendalami bahwa sesungguhnya Engkau ada di atas segalanya dan mengendalikan segala sesuatu, sumber segala pengetahuan. Hikmat Allah bukanlah hikmat dunia. Terima kasih. Kami sudah berdoa bersama. Amin. Oke, selamat sore rekan-rekan. Sebagaimana judul pada mata kuliah kita sore hari ini dipadatkan, nanti teman-teman juga sebentar akan mendapatkan bentuk PDF-nya di grup masing-masing, ya, di grup kita, atau mungkin ya, boleh di-download di grup kita sebentar. Nah, ini hanya ringkasan saja yang saya pikir inti-inti dari mata kuliah filsafat Kristen yang sudah saya salin ke bentuk PowerPoint untuk dijabarkan secara singkat. Bagi teman-teman, sebelum kita masuk, apakah pernah mendengar kata filsafat? Sudah pernah mendengar kata filsafat, filosofi, falsafah sebelumnya? Waktu dari kecil, ya, atau mungkin di masa sekolah, pasti sudah pernah mendengar ya, filsafat. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian tentang filsafat ketika mendengar kata filsafat? Yang pertama kira-kira terlintas apa kira-kira? Kalau boleh ada satu atau dua yang memberikan masukan, apa kira-kira ya? Kalau menurut kita yang kita pahami, kan kita memang sedikit-sedikit lupa, memang pernah dengar filsafat. Kalau ini berbicara mengenai hikmat-hikmat dunia, sehingga kata-kata bijak dari para filsuf itu kan filsuf kan ada kata-kata bijak dari para filsuf itu kan hikmat dunia itu Ya, filsafat hikmat dunia. Silakan Pak. Pak. Ya Pak Alex. Nah, kalau menurut kita apa begini? Ini ibarat itu bunga. Kalau kita taruh di pinggir jalan ini, dia tidak begitu udah mulai bagus dan bermakna. Itu bunga. Soalnya taruh bisa di pinggir jalan aja, sebelah pohon ini misalnya. Tapi kalau kita ambil dia, taruh di meja, alangkah eloknya kita melihat ini itu bunga. Di dia, kita lihat elok, indah. Beda dengan di tempat yang di pinggir jalan tadi. Kita ambil, kita taruh di atas meja, kita memandangnya, cantik bunga itu. Kira-kira korelasinya dengan filsafat bisa jabarkan lebih korelasinya dengan filsafat? Sore. Dan Bapak benar bermaksud korelasi bagaimana? Hubungan Hubungan dengan filsafat. filsafat. Nah,
kita boleh juga kasih masukan satu ya. Ya. Itu sapi, kalau kita lihat itu sapi, dia lihat kita sama dengan sapi juga. Itu korelasi. Sapi, Ya. kita lihat dia sapi, dia lihat kita bukan manusia. Tapi dia pikir oh ini kita Sudut teman. pandang. Sudut pandang. Korelasi. Korelasinya dengan filsafat Tapi ada demikian. teman-teman lain. Cukup luas saja dulu. Oh, dua aja. Nah, kalau secara etimologi atau secara bahasa hurufiah, kata hurufiah, filsafat ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia dia diambil dari bahasa Arab, falsafah atau filsafat. Itu diserap dari bahasa Arab yang sebenarnya juga bahasa Arab ini orang sudah serap dari bahasa Yunani, filosofia. Filosofi. Nah, DP arti kata ini filia itu persahabatan atau cinta, kasih filia. Dan sofia itu kebijaksanaan. Jadi kalau mau secara arti kata ini cinta akan kebijaksanaan, cinta akan hikmat lah. Itu filsafat. Secara hurufiah atau etimologi. Kata filosofi juga itu dipungut dari bahasa Belanda yang juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia, seorang yang mendalami bidang filsafat atau falsafah disebut filsuf. Dan oleh Ibu Lani tadi, ada banyak filsuf-filsuf di dunia, pemikir di dunia. Nanti sebentar dijabarkan di slide-slide berikutnya. Itu dibagi 3 filsuf dunia ya. Filsuf timur itu ada Konfusius, pernah dengar Konfusius? Dia yang bikin agama Konghucu. Pernah dengar juga Lao-tse? Dia yang bikin tuh agama Taoisme yang berkembang di Korea. Ada Zen, dia yang membuat agama Shinto yang berkembang di Jepang. Dan itu yang paling terkenal kalau kita banyak baca-baca dulu tuh DP kata-katanya Zen ini, kosong berarti ada berarti kosong. Ada orang meditasi sedemikian rupa untuk mendalami itu apa itu maksudnya kosong berarti ada berarti kosong. Nanti sebentar saya coba kosong terisi dan terisi kosong. Kita akan korelasikan, bukan korelasikan dengan firman Tuhan, bukan berarti mengawinkan itu bijak dunia dengan firman Allah, tidak. Menundukkan itu bijak dunia dengan kebenaran firman Allah. Karena menurut teman-teman ketika Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan, ini ada ciri filsafat atau tidak? Ada ciri filsafat. Ketika dia bermain perumpamaan, ketika orang-orang Farisi tanya tentang, oh Tuhan, boleh enggak bayar pajak pada Kaisar atau tidak? Ini kan mau menjebak dia, tapi dia jawab dengan cara filsafat. Apa yang menjadi Hak Kaisar berikan, apa yang menjadi haknya Allah bukan. Dia jawabkan, lihat di poin itu ada gambar Kaisar. Ini gaya berfilsafat. Nah, seorang teologi atau dia kalau dipraktisikan disebut teologis, pelaku dari teologi. Seorang teologis itu kan dibutuhkan juga kemampuan untuk apologetika, menjabarkan dan argumen, bisa mempertahankan argumen keyakinannya secara kata-kata atau secara penjelasan, secara deskripsi begitu. Dibutuhkan itu. Nah, dibutuhkan cara berpikir filsafat sebenarnya. Tapi kalau dibedakan antara filsafat dunia dengan filsafat atau hikmatnya Allah. Nah, kalau hikmatnya Allah kan selama Tuhan Yesus hidup, Yesus tunjukkan tidak pernah terbantahkan. Karena dia tidak terbantahkan, sampai akhirnya dorang salibkan. Kalau dia bisa terbantahkan, dorang mau salibkan dia atau tidak? Kalau andai kata pemaparan Tuhan Yesus tentang kebenaran firman Tuhan itu bisa dibantah oleh kaum Saduki Farisi. Kalau dorang bisa bantah itu, kira-kira dorang mau salibkan dia atau tidak? Ada nggak pikiran bapak salibkan dia? Kira-kira menurut teman-teman. Ini orang bisa bantah kebenaran yang dia berikan, umpama dan itu pada kenyataannya kan tidak demikian. Tapi kalau misalnya orang bisa bantah, ada nggak mau terpikir pada orang, salibkan dia?
Kemungkinan tidak ya, karena orang akan anggap kalah kok. Apa yang dia sampaikan selalu orang boleh mau tunjukkan kok itu salah. Nah, karena dia tidak terbantahkan, hentikan dia, lenyapkan dia. Tapi ternyata kebenaran yang Tuhan Yesus bagikan ini lenyap atau tidak? Setelah dia mati terangkat ke surga, dan bangkit dan terangkat ke surga, apakah lenyap? Tidak, seperti yang Gamaliel katakan kan, kalau kelompok-kelompok ini memang sesat, mereka akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau kelompok-kelompok ini tidak dalam kesesatan atau yang mereka sampaikan kebenaran, mereka akan terus ada meskipun dianiaya sedemikian rupa. Dan ternyata sampai saat ini Kristen tetap ada. Ada salah satu filsafat atau filsuf dari Prancis, teman-teman mungkin pernah dengar Voltaire. Kalau bahasa Prancis Voltaire. Tulisnya Voltaire. Ya, tulisannya Voltaire. Kalau bahasa Prancisnya bacanya Voltaire. Kalau bahasa Inggris baca Voltaire. Nah, dia pernah bilang begini, satu saat nanti buku-buku karangan saya akan lebih terkenal dari Alkitab. Alkitab hanya akan ditemukan di museum saja, begitu. Ini kata Voltaire. Tapi kenyataan yang terjadi sekarang sebaliknya. Buku-buku Voltaire ada di museum, di perpustakaan-perpustakaan, Alkitab yang tersebar di publik, begitu. Itu kata Voltaire, Prancis. Kalau penjelasannya secara deskripsi, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia. Studi tentang seluruh fenomena kehidupan, seluruh kejadian-kejadian di sekitar kita, fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar, fundamental. Jadi ini arti filsafat secara deskripsi ya, studi tentang seluruh fenomena kehidupan atau ilmu yang mempelajari tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Nah, filsafat ini didalami dengan melakukan eksperimen, jadi tak sembarang ternyata ya. Dorang ada eksperimen, para filsuf ini ada percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan dalam sebuah proses dialektis untuk studi falsafi. Falsafi ini bersifat filsafat ya maksudnya, studi yang bersifat filsafat. Mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Ya. Menarik, kita kaji saja dulu logika berpikir dan logika bahasa. Sering sih sebenarnya manusia itu tidak mampu untuk menjabarkan apa yang dia pikirkan lewat logika bahasa. Bisa tangkap apa yang saya dan teman-teman maksudkan dengan cara berpikir kita itu sebenarnya tidak bisa terjabarkan secara keseluruhan, secara sempurna lewat logika bahasa kita yang terbatas, bahasa manusia. Itu kan makanya Alkitab bilang Roh Kudus membantu kita berdoa untuk bahkan untuk hal-hal yang tidak terucapkan. Pernah baca firman Tuhan tersebut? Pernah baca? Itu nanti saya coba searching juga sambil saudara coba mendalami. Menarik Pak, jadi kita perlu cari dan baca. Tapi ada teman-teman yang pernah baca ayat tersebut, firman Allah sering-sering. Nah ini, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 jelas sekali. Demikian juga roh dalam huruf besar ya. Roh Kudus atau Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Oke, dalam kelemahan kita. Kelemahan ini bukan cuma soal ada masalah, tak mampu tanggung beban. Ini maksudnya keterbatasan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus ya, Roh besar. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
ini sudah mencerminkan bahwa sebenarnya manusia itu tidak mampu untuk menjabarkan secara utuh apa yang dia pikirkan, bahkan apa yang dia rasakan. Filsafat mencoba melakukan pengkajian agar supaya logika berpikir dan logika bahasanya satu arah. Maksudnya apa yang orang itu pikirkan sepenuhnya dia bisa bahasakan, begitu. Nah, kita secara awam saja, tapi saya yakin ini tidak terbantahkan kalau kita memang benar-benar berpegang pada kesempurnaan Tuhan Yesus, ya. Memangnya ada orang sepintar apapun dia, atau filsuf sehebat apapun dia bisa mengutarakan secara persis, secara utuh, secara sempurna apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Menurut teman-teman, orang ada kira-kira? Tidak ada. Kalau ada, misalnya, kalau ada 1-2 orang saja, kalau ada yang begitu, dijamin 1-2 orang itu tidak akan pernah bermasalah. Bisa tangkap maksudnya? Nah ini mas, makanya kan di Yakobus dikatakan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Berarti ini menunjukkan bahwa sebenarnya awal dari pencobaan itu datangnya bukan eksternal tapi internal, begitu. Hawa nafsu dan sebagainya. Nah, jadi umum dan bukan cuma hawa nafsu, keinginan dan sebagainya, tapi semacam seperti tadi, karena saya tidak mampu mengungkapkan sepenuhnya apa yang saya inginkan dan dapat dipahami sepenuhnya apa yang saya inginkan itu oleh objek yang saya atau oleh sesama saya marah, gitu. Bisa paham? Saya kecewa, saya kesal. Bahkan sampai ada titik di mana juga ini kita lihat sendiri pada hidup yang tak alami. Kita sobeking apa dia punya mau, apa yang dia punya inginkan sesuai apa yang dia katakan, begitu. Tapi karena nyenak memenuhi keinginan batinnya, meskipun kita sobeking dia tetap marah. Bisa paham? Ini logika berpikir dan logika bahasa. Jadi filsafat berusaha mau memecahkan permasalahan ini dah. Nah, tapi sebenarnya kalau orang akui bersama tadi, yang bisa memecahkan ini kan logika berpikir kita bisa searah dengan logika bahasa kita kan hanya satu, manusia yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya mengakui dia itu filsuf yang paling sejati, filsuf yang benar, filsuf sejati. Filsuf dunia tidak sanggup mau searah ini. Kalau filsuf yang benar Tuhan Yesus, firman Allah. Apa yang dia rasa itu dia bilang. Di mana dia ada, di situ dia rasa, di situ dia bilang. Dia satu arah. Kadang-kadang kan kalau manusia kan kompleks. Saya selalu mencontohkan saja saya. Misalnya saya ada di sini kan secara jasmani di sini. Pikiran ini kemana ini? Jalan. Keinginan, hasratnya jalan entah kemana. Nah, Tuhan Yesus dia punya satu kesatuan, begitu. Sehingga apa yang dia firmankan itu yang terjadi. Karena ini dia mau tunjukkan, inilah prototipe manusia yang sebenarnya, manusia yang sempurna. Allah yang jadi manusia, ya kan? Ada firman-firman Tuhan yang bahkan ini menarik kalau orang lihat. Kita coba analisa lebih jauh. Saya bacakan ayatnya. Berkaitan dengan bagaimana orang Farisi mau menjebak Tuhan Yesus. Tetapi mereka selalu terbantahkan. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus kan mengaku dirinya sebagai apa? Waktu di hadapan orang Israel dan orang Farisi, dia mengakui dirinya sebagai yang membuat mereka marah, tidak terima. Dia mengaku dirinya sebagai Mesias. Aku Mesias, aku anak Allah yang hidup. Begitu. Dia mengaku diri ini sebagai utusan Allah yang orang nantikan. Nah, orang Israel atau orang-orang Farisi ya, sudah kalau bilang orang Israel susah semua alat kalangan itu. Farisi, Saduki, ahli Taurat ya,
Esena maupun Selot, dorang menolak Yesus karena dorang kan lihat, masa Mesias seperti ini, lahirnya saja orang Nazaret, lahirnya di kandang dan sebagainya kan. Dorang menolak, tapi dorang berusaha cari cara membantah. Kalau karena kalangan pemikir, ini ahli Farisi ini filsuf enggak dorang? Dorang kalangan pemikir, filsuf, Saduki. Ini kalangan pemikir adat istiadat, filsuf secara adat istiadat. Kalau Farisi itu filsuf secara firman, secara Taurat. Begitu. Dorang ini kemampuan berpikirnya pintar sekali. Nah, dorang berusaha mau bantah ini ungkapan Tuhan Yesus bahwa dia ini Mesias, dia ini anak Allah, dia ini Allah sebenarnya turun sebagai manusia. Dorang berusaha bantah itu. Nah, ada hal yang menarik ketika Tuhan Yesus ungkapkan memang sangat ekstrim di telinga mereka. Di Matius 9 ayat 6 itu kejadiannya waktu ada banyak orang berkumpul. Nah, berkumpul mereka membawa seorang yang lumpuh. Nah, Tuhan Yesus biasanya kan kalau ada lumpuh orang sakit langsung dia jamah sembuh. Cuma ada yang menarik di sini ketika di ayat 6, ketika orang-orang Farisi ada di situ, ya, mereka mau cari kesalahannya dia. Lalu dia katakan di Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, dia nak pakai kata anak Allah ini, tapi hurufnya huruf besar. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangun, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Oh. Bisa tangkap nah ini dia katakan di situ dia tak pakai kata anak Allah, bahkan dia pakai kata anak manusia, berkuasa mengampuni dosa. Dorang bantah dia sebagai anak Allah, bahkan dia bilang anak manusia saja. Asli itu dia bilang berkuasa mengampuni dosa karena dia manusia yang sempurna. Dia menunjukkan bahwa ini manusia ilahi. Kalau di Korintus kan dikatakan Adam yang kedua, Adam yang pertama manusia jasmania gagal menyatakan kemuliaan Allah. Maka harus datang Adam kedua, Tuhan Yesus Kristus. Ini manusia rohania yang utuh, yang sempurna di hadapan Allah. Nah, bahkan dalam kemanusiaannya saja dia katakan dia berkuasa mengampuni dosa. Ini manusia Allah, ya. Manusia ilahi begitu sebenarnya. Nah, ini pasti marah sekali orang-orang Farisi ketika dengar itu. Sedangkan ngana saja anak Allah, orang marah. Apalagi ini anak manusia mau mengampuni dosa, so menyerupai Tuhan, dan padahal sebenarnya memang dia Tuhan. Dia sedang menunjukkan kemanusiaannya itu sebenarnya ada Tuhan, ada satu kesatuan, ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sebenarnya logika berpikir dan logika bahasa itu satu. Kenapa dia jadi terpisah seperti tadi saya jabarkan tadi? Saya berpikirnya gini, 100% gitu. Tapi ungkapan saya untuk menyatakan pikiran saya itu terbatas, nggak sampai 100%. Seolah-olah jadi terpisah. Karena apa kira-kira? Manusia akhirnya jadi terbatas dalam mengungkapkan cara berpikirnya ke dalam bahasa lingual, ke dalam jasmani. Dosa, ketidaksempurnaan. Sejak dosa masuk dalam dunia kan Tuhan bilang, kalau sampai kamu berdosa, kamu mati. Kalau sampai kamu berdosa berarti ada bencana, ada musibah. Nah, usah dulu pikir gunung picah atau angin puting beliung. Bencananya dari dalam. Kan iblis kan dia mau merusak dari pribadi personalnya manusia. Kalau manusianya rusak, udahlah bumi juga udah rusak gitu. Tujuannya itu, inti ciptaan kan manusia. Makanya Tuhan harus rubah, pulihkan tuh manusianya, kita-kitanya dipulihkan, sudah yang lain mengikuti begitu. Tidak salah sih mendoakan transformasi kota. Cuma kita bukan saya mengecilkan ya doa-doa seperti itu. Tidak, saya juga mendoakan seperti itu. Dari saya umur 18 tahun baca-baca majalah Get Fresh, masih ada mungkin yang Get Fresh. Itu kan transformasi terus, tiap baca majalah transformasi. Sampai sekarang berdoa transformasi itu diri kita. Ini pemulihan diri. Soal di luar itu berjalan dengan sendiri, itu nanti maka itu. Ada yang Toronto Blessing, itu kan momen, sifatnya momen.
yang bilang gigi-gigi dari gigi emas. Saya percaya itu Roh Kudus bekerja. Macam di Argentina itu Carlos Anacondia tahun berapa, 2000-an awal, Peter Yongren pernah buat yang transformasi demikian. Tapi kan sifatnya momen, setelah itu sudah berjalan lagi seperti biasa. Namun momen itu menjadi jalan Allah untuk banyak petobat baru begitu lah. Ada fenomena momen di mana terjadi banyak petobat baru demikian. Tapi jangan kita selalu berkanjang di momen luar, momen eksternal. Padahal Tuhan bekerjanya di dalam. Allah bekerja di dalam kita. Ini yang pengalihan, terjadi pengalihan. Padahal sebenarnya kita harus lebih mendalami bahwa Dia itu memulihkan kita dan dalam diri. Sehingga kalau kita semakin menikmati Kristus, ya, Dia jadi filsuf, jadi Tuhan, jadi filsuf di dalam diri kita, maka kita bisa mulai mengejawantakan bagaimana cara berpikir kita bisa searah dengan cara berbicara, dengan apa yang kita sampaikan secara hurfiah, secara kata-kata, dengan bahasa kita. Ini kan kalau mau bawa dengan kaitkan dengan trikotomi itu kan bagian manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang dipegang oleh kita orang percaya dan termasuk STT Spirit. Sebagaimana Allah Tritunggal, Dia Allah Bapa diartikan Allah yang berpikir, berniat, ya, berpikir. Allah Roh Kudus, Allah Roh dan Firman atau yang muncul dalam tubuh jasmani Tuhan Yesus Kristus. Dia yang bertindak dalam tubuh jasmani, bertindak secara nyata apa yang menjadi buah pikiran Allah. Ini kan jiwa, logika berpikir, jiwa. Ini logika bahasa ini terejawantakan lewat fisik, jasmani. Bisa tangkap? Searah antara Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, searah. Bagaimana Allah berbicara, demikian pula Kristus. Bagaimana Allah berpikir atau berkehendak, Kristus melakukan pikiran atau kehendak itu, menunjukkan. Nah, ini yang diputus sebenarnya pada manusia. Nah, jadi kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ini semakin disatukan di dalam kita, supaya apa yang menjadi buah pikiran kita, yang sifatnya saja sehari-hari, apa yang menjadi keinginan kita atau tujuan kita, saran kita pada sesama kita, itu bisa tersampaikan dengan baik. Begitu. Kenapa banyak istilah miskomunikasi, ya kan? Miskomunikasi karena ini keterpisahan antara cara berpikir dan cara penyampaian, ketidaksempurnaan. Meskipun mungkin penyampaian kita masih terbatas, namanya juga bahasa manusia. Tetapi kalau kita menikmati Kristus, kita menikmati kelegaannya, kita menikmati kepuasannya. Bahwa apa yang sudah kita sampaikan pada anak kita misalnya, itu sudah mewakili kita, begitu. Nah, kalau tidak mewakili kita kan kasihan tuh anak sobeking le apa orang dabeking, tetap bapak aja, begitu. Nah, kalau mau putar balik bermain ekstrim dalam kasih karun, dalam kasih, bisa saja kita karena kita sudah puas, meskipun apa yang kita sampaikan, saran yang baik kita sampaikan, tapi anak itu belum sanggup untuk buat, kita tidak akan sampai berbuat kasar, begitu, atau melakukan tindakan yang berlawanan firman Allah. Bisa tangkap maksudnya, demikian. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah memenuhi segenap firman Allah, segenap kehendak Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah sudah memenuhi segala logika berpikir Allah. Dia mampu sampaikan dalam logika bahasa manusia. Dia tidak mati sia-sia dan dia tidak mati menyesal, teman-teman. Dia tidak mati menyesal. Bisa tangkap ini. Mana buktinya Tuhan tidak mati menyesal? Itu di kayu salib dia bilang apa? Ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Paling terakhir dia bilang sudah selesai. Ini tidak mati menyesal ini. Karena dia sudah merasa puas dan ada kepuasan bahwa sudah kita finish, kita mampu kasih apa yang jadi pikirannya Allah, begitu. Dalam kitab tubuh manusia, begitu. Dalam kitab logika bahasa, dalam logika bahasa saya maupun dalam
sikap hidup saya, tindakan saya. Bisa tangkap. Dia mampu mengejawantakan segenap logika berpikir Allah dalam dia punya misi. Nah itu dia sampai bilang sudah selesai. Ini memang cermin luar biasa sekali bagaimana tuh manusia yang memang puas. Meskipun secara jasmani, kalau orang lihat secara jasmani, ini kematian Yesus secara jasmani itu, kalau orang lihat, ini penderitaan yang luar biasa. Ini seolah-olah kematian yang penuh kekutukan. Kalau dalam perjanjian lama, betul nggak, teman-teman? Nah, jadi kalau orang kaji ya, kalau secara dunia kan ini kematiannya Tuhan Yesus, bahkan Alkitab katakan terkutuk orang yang tergantung di kayu salib. Kalau mau lihat secara dunia, waduh luar biasa, dia ditelanjangi, dia ditikam, dianiaya demikian rupa. Masa mau mati tenang? Masa mau mati dalam kepuasan yang seperti itu? Justru secara dunia mati dalam kehinaan. Tapi ada ayat yang luar biasa saya mau berikan juga mengenai dibutuhkan memang cara berpikir filsafat Kristen ya, filsafat atau Kristen. Ini di Kolose 2 ayat 14 dan 15. Kalau secara dunia memang sangat terkutuk dan tidak mungkin manusia yang mengalami penyalipan seperti Yesus mati dengan tenang, tidak mungkin kalau secara dunia. Itu memang secara nurani saja orang sudah bisa bantah kan. Orang tahu orang mati baik itu masa mau tenang, masa mau puas sampai mau bilang ampuni mereka, mau bilang terakhir sudah selesai. Memang rela kasih di nyawa, rela mati dah. Ini teman-teman dalam Pak kalau misalnya kata rela mati. Orang kalau di luar Kristus rela mati enggak dia? Mati tenang enggak dia? Rest in peace. Bukan gampang sebenarnya. RIP. Selalu kalau ada orang mati itu orang tulis RIP. Itu menghormati, ya kan? Secara manusiawi kan, orang mesti menghormati. Masa kita orang mau tulis oh mati? Kalau itu saya tuliskan tuh memang RIP. Mau dia mati dalam kan mati waktu bekal lahirnya tetap mesti tulis RIP. Menghormati kan, menghargai. Tapi kalau mau kaji betul-betul, saya tidak mengajak teman-teman, tapi iman saya di luar Yesus tidak ada mati tenang. Di dalam Yesus baru orang boleh belajar bagaimana mati dengan rela, ikhlas. Saya ninggalkan, ikhlas sudah. Itu nikmat. Mati memang mati dalam Kristus.